Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Dr. Harbian, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Rizky dok. Bapak Rizky ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Rizky datang ada keluhan kenapa Pak? Ini dok, sesak nafas dok. Ada sesak napas ya? Iya. Ya. Sama kadang Jadi Pak pas Rizky aja sebelumnya nanti terdengar saya akan bunyi. menanyakan identitas. Ada sesak napas ya? Iya, sesak nafas dok. Ya. Jadi Pak Rizky sebelumnya saya nanti akan menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu, Iya. sama sambil mencatat dan juga menanyakan beberapa pertanyaan nanti Pak. Apakah Iya. Bapak bersedia? Bersedia dok. Ya. Baik Pak. Sebelumnya nama lengkap Bapak siapa? Ahmad Rizky dok. Ahmad Rizky ya. Iya. Bapak Ahmad Rizky, kalau boleh tahu umurnya berapa Pak? 21. 21 tahun ya. Saya panggil Iya. Bapak atau Mas saja? Mas saja. Mas saja ya. Iya. Mas Rizky, kalau boleh tahu tinggal di mana Mas? Di Jalan Ledjen Suprapto Balikpapan. Lejen Suprapto. Pekerjaan Mas Rizky sekarang kalau boleh tahu Mas? Mahasiswa. Mahasiswa ya. Iya. Siswa di mana Mas? Di Unmul dok. Oh, di Unmul. Pendidikan terakhir? SMA dok. SMA. Kalau boleh tahu Mas, status sekarang udah menikah atau belum Belum dok. menikah? Belum. Belum ya. Iya. Mas Rizky tinggal berarti sama orang tua sekarang? Iya bener. Oke. Ya baik, itu mungkin tentu saja untuk identitasnya Mas. Saya cross check ulang ya Mas ya untuk identitasnya. Nama lengkapnya Ahmad Rizky, umurnya 21 tahun, tinggal di Jalan Ledjen Suprapto di Balikpapan. Pekerjaannya masih mahasiswa Mas ya. Iya. Pendidikan terakhir SMA, statusnya belum menikah. Tadi keluhannya ada sesak napas Mas ya. Iya. Selain Sama itu nafasnya kadang ada ada keluhan bunyinya lain dok. Mas? Nafasnya ada bunyinya gitu. Oh, ada Kayak bunyinya. ada apa ya, kayak suara tikus kejepit dok. Kalau pas lagi sesak. Oke. Nyaring lagi dok bunyi. Cukup nggak nyaring juga tapi cukup bisa saya dengar dok gitu. Bisa didengar ya untuk Iya. bunyinya. Selain itu ada keluhan lain nggak Mas? Selain sesak nafas. Batuk aja paling dok. Batuknya biasanya sama sesaknya atau lain sendiri batuknya? Kadang bersamaan sih dok. Bersamaan ya. Kadang bersamaan kadang Paling mengganggu tidak. berarti sesaknya Mas ya? Iya. Ya. Kapan mulai timbulnya Mas sesaknya? Terakhir timbul itu beberapa hari yang lalu dok. Baru saya udah ke IGD. Tapi kalau sejak kapannya udah sering sih dok. Tapi yang parah baru minggu lalu itu sampai saya ke IGD. Oke. Dulu ada pernah sesak nafas juga nggak Mas? Sesak pernah, Waktu tapi kecil nggak separah atau kemarin dok. Nggak separah minggu lalu. kalau boleh tahu pas kapan itu pas sesaknya? Itu lupa sih dok sesaknya. Dulunya. Saya pikir sesak biasa aja, tapi sesaknya kalau yang parah baru benar-benar minggu kemarin dok. Kalau yang dulu-dulu sesak nafas kayak habis olahraga aja rasanya. Nggak ada apa-apa gitu, nggak mengganggu saya. Oke. Kalau boleh tahu skalanya dari 1 sampai 10 sesaknya berapa? Um, Kalau yang kemarin yang sampai kayak gede seperti nggak bisa nafas dok 7 sampai 10 bahkan 8 mungkin dok. Susah banget buat nafas kemarin. Susah ya.
Oke. Biasanya kalau memperingannya kayak apa caranya Mas dulu sekarang? Eh, Rebahan aja sih dok, tiduran. Rebahan aja ya. Mm-mm. Ada konsumsi obat-obatan enggak? Obat baru dikonsumsi baru-baru ini aja sih dok. Kemarin waktu dari IGD dikasih obat hirup, obat hisap. Obat hirup. Iya. Sebelumnya sudah pernah dirawat rumah sakit Mas? Belum. Dirawat inap? Belum pernah ya? Enggak. Enggak pernah. Oh ya, terus orang tua keluarga ada juga penyakit seperti ini Ada dok. Tapi udah ya? nggak pernah kambuh lagi. Ada ya? Ada, tapi nggak pernah kambuh lagi. Ibu saya dok. Udah lama nggak kambuh. Sama, sesak nafas juga. Iya sama. Oke. Di keluarga lain ada pernah riwayat alergi? Alergi, alergi kayaknya nggak ada sih dok. Tapi kadang kalau habis bangun tidur itu kayak pilek gitu, gitu dong sih dok. Pilek ya kalau. Pokoknya waktu cuaca dingin atau tengah malam musim hujan, kadang-kadang itu juga timbul sesaknya saat itu dok, saat cuaca dingin biasanya. Oke oke. Terus pada saat ke kampus nih Mas, biasa pakai masker atau enggak di jalan? Atau Mas pakai mobil atau motor? Mobil dok. Pakai mobil ya? Kalau Iya. misalnya di jalan sering pakai masker? Enggak dok. Sebelum COVID nggak pernah Enggak dok. pernah ya? Tapi kalau sesudah COVID sering dok. Oke. Oke. Jadi Mas berdasarkan hasil anamnesis saya, tanya jawab dengan Mas, eh, sepertinya diagnosanya lebih ngarah ke penyakit asma Mas ya. Sebelumnya Mm-mm. sudah pernah ada ke rumah sakit untuk penyakit ini? Untuk ke yang konsul ke poli belum pernah dok. Pernahnya ke IGD waktu itu. Baru katanya disuruh berobat ke GD. dokter buat ditangani lebih Oh, lanjut. oke. Ya. Berarti belum didiagnosa penyakitnya ya sama dokter di sana? Em, saya lupa kemarin dikasih tahu dok. Tapi saya lupa karena kan saya nggak fokus dengerin apa kata orang IGD-nya gitu dok. Iya, oke. Jadi saya diagnosa Mas berdasarkan penyakitnya. Mas ini terkena penyakit asma namanya, penyakit saluran nafas, di mana mungkin kita saling sharing aja. Saya sambil sharing sama Mas. Jadi Iya. penyakit asma ini itu penyakit di mana saluran nafas Mas itu mengalami penyempitan. Nah, Iya. penyempitannya itu karena biasanya ada alergi. Nah, salah satunya adalah debu dan lain-lain yang bisa mencetuskan terjadinya penyempitan di saluran nafas Mas. Tadi juga ada keluarga ibu ya yang sama. Ya, jadi asma ini itu merupakan penyakit yang keturunan, bisa dari orang tua Mas seperti itu. Jadi kalau Iya. misalnya ada orang tua pernah ada alergi, nggak cuma alergi sama saluran nafas, alergi lainnya itu bisa bisa terjadi kena asma seperti itu. Terus asma ini kalau bisa Mas sendiri jangan sampai terkena faktor-faktor yang dapat mencetuskan seperti tadi. Mungkin kalau di jalan yang berdebu, kalau bisa diusahakan menggunakan masker. Terus juga tadi sudah diberikan obat-obatan sama dokter di sana, obat sirup ya. Iya Ya, obat sirup jadi dok. obat sirupnya itu bisa dipakai Hmm. ketika asmanya timbul, sesak nafasnya timbul, seperti itu. Iya dok. Oke, sebelumnya sampai saat ini ada yang mau ditanya Mas? Nggak. eh, itu dok, kan saya kadang kalau dingin kayak apa ya? Kayak tiba-tiba sesak nafas itu gimana ya dok? Kira-kira kalau waktu kambuh. Ya kenapa?
Waktu dingin, hujan, itu kayak langsung sesak nafas. Itu gimana, Dok? Oh, iya. Jadi kalau ketika dingin timbul sesak nafasnya, kalau bisa dihindari faktor-faktor yang bisa mencetuskan seperti dingin. Tapi kalau misalnya memang dingin yang nggak bisa dihindari, otomatis kan timbul sesak nafasnya. Nah, obat yang tadi itu bisa digunakan, obat sirup yang dikasih dokter tadi. Iya. Terus, oh ya, asma ini tidak menular, Mas Rizky. Jadi asma ini penyakit tadi saya bilang keturunan. Jadi kalau misalnya takut ada keluarga yang tertular sama penyakit sesak nafas Mas, tidak usah khawatir karena bukan penyakit yang menular asma ini. Jadi intinya dari asma ini adalah menghindari faktor-faktor pencetus tadi yang bisa menyebabkan terjadinya sesak nafas seperti itu. Iya. Iya, Dok. Sampai saat ini ada yang ditanyakan lagi Mas? Nggak ada. Sudah jelas, Dok, semuanya, Dok. Udah ya. Kira-kira bisa sembuh Oke. nggak, Dok, penyakit saya, Dok? Maksudnya hilang sepenuhnya. Saya akan resepkan obat kurang sama yang dikasihkan dokter sebelumnya, obat ya. Kira-kira bisa hilang nggak, Dok, penyakit saya, Dok? Oh, untuk penyakitnya sendiri itu tidak bisa hilang. Arti tidak bisa, maaf, mungkin bahasanya tidak bisa hilang total, tapi bisa dikontrol atau dihilangkan aja sementara. Bisa kamu kembali ketika Mas terkena faktor-faktor pencetus tadi. Jadi asma ini bukan penyakit yang bisa sembuh total, tapi bisa dikontrol oleh beberapa obat-obatan. Dan faktor Mas juga menghindari faktor pencetusnya. Oh iya, Dok. Ya, ada lagi Mas yang mau ditanyakan? Sudah, itu aja, Dok. Udah cukup. Ya, cukup ya. Ya, jadi mungkin saya akan kasihkan obat-obatan yang kurang lebih sama dengan dokter sebelumnya. Obat hirup untuk peleganya, dan juga nanti saya akan kasihkan obat kontrolnya dikonsumsi, dipakai setiap hari untuk kontrolnya. Kalau misalnya obat peleganya nanti bisa dipakai ketika asmanya timbul seperti itu Mas ya. Oh, iya, jelas, Dok. Ya, sebelumnya sudah nggak tahu cara pemakaian. Dihirup gitu aja kan, Dok? Dipencet kemudian dihirup. Iya. Di dipencet baru di situ Ya, dihirup, Dok. ya, ya benar. Jadi kalau misalnya ketika kambuh nanti itu ada obatnya, bentukannya itu nanti kalau misalnya ketika sebelum dipencet itu, ketika dipencet nanti bisa langsung masih hirup. Iya. Biar bekerja obatnya seperti itu. Takutnya juga nanti salah pemakaian dari obat juga malah bukan menyembuhkan, menghilangkan gejalanya seperti itu. Jadi obatnya nanti bisa ditebus di apotek di sini untuk obat asmanya, dipakai tiap hari dan juga digunakan ketika asmanya timbul Mas ya. Ada dua saya kasih, obat pelega sama kontrolnya. Oke. Sampai saat ini ada yang tanyakan lagi? Cukup, Dok. Cukup ya, oke. Baik Mas, mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore. Semoga lekas sembuh Mas ya. Ya, terima kasih, Dok. Ya.